Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul My Cultivator Girlfriend, episode kelima dan keenam. Bagi yang penasaran, simak ya. Setelah kebangkitan dari Ying Xiong, Ruye pun terkejut melihat Ying Xiong bangkit, bahkan menghempaskan sayap biru yang sangat megah. Ryu semakin heran, karena kini kekuatan Ying Xiong sudah meningkat. Bahkan kekuatan Ying Xiong sudah melampaui level Ryu. Ryu pun semakin ketakutan karena ia bisa mati karena kekuatan dari Ying Xiong. Tak mau menyerah, Ryu pun mengeluarkan cambuk merahnya untuk menyerang Ying Xiong. Namun serangan itu dengan mudah ditangkis Ying Xiong hanya dengan satu jari saja. Bahkan cambuk merah Ryu sekalian dimusnahkan oleh Ying Xiong. Saat ini Ryu sudah tidak ada harapan lagi untuk menang bertarung melawan Ying Xiong. Karena tak mau mati di tangan Ying Xiong, Ryu pun memilih bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri dari atas gedung. Tak disangka ternyata Ying Xiong malah menyelamatkan Ryu. Di sini Ying Xiong mengatakan jika Ryu hanya kalah bertarung dan tidak semestinya mati dengan cara yang konyol. Ryu hanya perlu lari sejauh mungkin ketika kalah dalam bertarung. Sebelum pergi meninggalkan mereka, Ryu berpesan kepada Ying Xiong untuk mencari tahu tentang kekejaman dunia. Karena menurut Ryu, Ying Xiong ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, jadi kurang mengerti tentang dunia luar. Setelah kepergian Ryu, Ying Xiong dan Muzi pun ikut pergi meninggalkan atas gedung. Muzi pun mempertanyakan mengapa Ying Xiong tiba-tiba saja kekuatannya dapat meningkat secara drastis. Ying Xiong mengatakan jika saat itu ia berdoa kepada roh, dan saat itu juga kekuatan roh masuk dalam tubuhnya. Karena jawaban dari Ying Xiong ini terlihat tidak serius, akhirnya Ying Xiong dipukul oleh Muzi. Saat sadarkan diri, tangan dan kaki Ying Xiong kini sudah dalam keadaan terikat dan tidak bisa bergerak. Ying Xiong terkejut sudah ada Muzi di atasnya. Muzi akhirnya mencium Ying Xiong. Kini mereka dibawa ke dunia roh milik keluarga Muzi, yang mana Yin dan Yang kini dapat bersatu membiarkan kekuatan roh mengalir dalam tubuh mereka. Ying Xiong sedang berada di tengah lapang rumput hijau. Ia melihat sebuah pintu yang terkunci. Namun dengan kekuatannya, Ying Xiong dapat membuka pintu tersebut. Kemudian pintu tersebut mengeluarkan sebuah cahaya yang mengejutkan. Ada Muzi sewaktu masih kecil. Tiba-tiba saja mereka masuk ke dalam black hole. Di tempat lain terlihat Muzi sedang menuju ke tempat sebuah bola cahaya. Ternyata bola cahaya tersebut membawa Muzi ke masa lalunya, yang mana terlihat suasana di desa Muzi sedang kacau balau. Api pun bertebaran di mana-mana, yang membuat semua hancur tak tersisa. Ternyata di desa Muzi sedang ada pembantaian yang dilakukan oleh penyihir dengan menggunakan pedang kegelapan. Ia membantai seluruh klan Muzi, dan hanya Muzi saja yang masih dibiarkan hidup. Ying Xiong yang masih dibawa ke masa lalu Muzi akhirnya terbangun dari pingsannya dan melihat sekitar dalam keadaan yang kacau. Ia juga mendengar suara minta tolong dari Muzi. Ia segera ke sana untuk menolongnya. Terlihat Muzi meminta mohon untuk tidak membunuhnya. Ying Xiong dan Muzi kemudian terbangun dari tidurnya. Muzi terbangun dengan keadaan menangis karena teringat akan masa lalunya yang menyedihkan dan menyakitkan. Karena sudah mengetahui masa lalu dari Muzi, kini Ying Xiong bertekad untuk selalu menjaga dan melindungi Muzi dari mara bahaya apapun. Muzi menceritakan jika dalam pembantaian itu, penyihir tersebut ingin mengambil harta karun milik keluarga Muzi, yaitu pedang surga kegelapan. Kini pedang tersebut ada di tangan Muzi. Cepat atau lambat, Muzi akan segera menemukan penyihir tersebut dan akan membalaskan dendam untuk memberikan penghormatan terakhir keluarga Muzi. Namun jika penyihir itu datang sekarang, ia akan mati. Di sini Ying Xiong meminta untuk tidak khawatir akan hal itu karena semua akan dihadapi oleh Ying Xiong. Mendengar hal itu, Muzi kemudian mencium pipi Ying Xiong.
Yang Xiong pun salting karena dicium Muzi. Ditambah lagi, Muzi juga mengatakan jika ia sudah lama tidak mendapatkan kehangatan dari seseorang selain ibunya saat sebelum pembantaian terjadi. Muzi menyuruh Yang Xiong untuk kembali tidur karena Muzi juga akan melanjutkan tidur. Yang Xiong yang pekerjaannya sebagai satpam, ia lupa jika malam itu ia ditugaskan untuk berpatroli malam. Namun saat ia sedang berjaga malam, ia teringat akan manik-manik yang diberikan oleh leluhur Muzi. Tapi sayang, kini manik-manik itu menghilang entah kemana. Yang Xiong kemudian kembali ke kamarnya. Terlihat ada Ruye sedang berada di atas kasurnya. Di sini Ruye beralasan jika ia tidak memiliki tempat tidur untuk malam ini. Ruye pun memohon untuk tidur di kasurnya Yang Xiong. Tuan Li pun menawarkan untuk tidur bersama dengannya. Namun Yang Xiong menolak dan malah memilih untuk tidur di lantai saja. Saat pagi menjelang, Ruye terlihat sedang digoda oleh seseorang. Namun ternyata tidak hanya satu orang saja yang ingin mendekati Ruye. Namun ada banyak lelaki yang ingin mendekati Ruye. Ruye lupa jika para laki-laki ini masih terkena mantra pengikat milik Ruye. Tiba-tiba saja Zhao datang menggunakan mobil kesayangannya. Tak lama Muzi datang menghampiri mereka. Di sini Zhao masih berusaha untuk mendekati Muzi. Walaupun sudah pasti sama Muzi ditolak, namun ia tak menyerah begitu saja. Karena sejatinya Muzi ingin mencari lelaki yang layak bisa melindungi dan merawat Muzi dengan baik. Muzi malah menyuruh Zhao untuk mendekati Ryu saja. Namun Ryu juga menolaknya. Ia juga ingin memiliki laki-laki yang dapat melindungi dan merawatnya. Dan laki-laki yang Ryu inginkan adalah Yang Xiong. Saat itu juga Ryu dan Muzi berebut untuk mendapatkan perhatian dari Yang Xiong. Mereka ingin berkencan dan menonton film bersama. Zhao terlihat sedih melihat Muzi malah memilih orang lain daripadanya. Saat malam tiba, akhirnya Muzi dan Ruye berkencan bersama nonton film. Yang Xiong diperebutkan oleh Muzi dan Ryu. Karena saat menonton film, Muzi merasa ketakutan ia sampai memeluk Yang Xiong. Tak mau kalah, Ryu kemudian mencium pipi Yang Xiong. Saat film sudah selesai dan mereka akan pulang, ternyata di luar sedang hujan. Yang Xiong melepaskan jaketnya untuk melindungi dari hujan. Namun Ruye dan Muzi malah berebutan yang mengakibatkan Yang Xiong terjatuh. Pagi menjelang, Yang Xiong merasa bersalah dengan Muzi yang sudah salah paham karena Ryu mendekati Yang Xiong. Kini Yang Xiong membawakan sebuah hadiah untuk Muzi. Ia berharap Muzi menyukai hadiah tersebut. Namun di hadapan Yang Xiong ada segerombolan Zhao dan teman-temannya yang sudah siap menyerang Yang Xiong. Namun karena gerombolan Zhao sangat banyak, Yang Xiong pun kabur. Tak mau kehilangan jejak, Zhao dan kawan-kawan mengejar Yang Xiong. Karena panik dikejar oleh gerombolan Zhao, kado yang akan diberikan kepada Muzi malah terjatuh. Saat itu juga ada Ryu dan Muzi yang melihat kejadian tersebut. Ryu yang ingin menolong Yang Xiong malah kena pukulan dari salah satu teman Zhao. Dengan mudah pukulan tersebut dapat ditangkis oleh Ryu. Tak mau kalah, Muzi yang ingin membela Yang Xiong juga mengeluarkan jurusnya untuk membereskan gerombolan Zhao. Kini Ryu dan Zhao malah bekerja sama untuk melawan Zhao dan kawan-kawan. Zhao yang melihat kawan-kawannya dihabisi oleh Muzi dan Ryu pun merasa kesal dan menganggap dunia ini sudah tidak adil dengannya. Kini Yang Xiong dapat memberikan hadiahnya kepada Muzi. Muzi pun membuka hadiah itu dan terkejut melihat isinya. Isi kado tersebut adalah 2 ekor ayam kecil. Melihat isi hadiah yang Yang Xiong berikan, Muzi merasa kesal karena hadiah itu di luar ekspektasi Muzi. Maklum saja Yang Xiong ini tidak pernah memberikan hadiah kepada cewek dan baru pertama kali ini ia memberikan hadiah kepada cewek. Melihat Muzi diberikan hadiah ayam kecil, Ryu pun merasa kecewa. Kecewa karena Muzi yang sudah diberikan hadiah ayam kecil bukannya berterima kasih, namun Muzi malah menolaknya. Ryu pun berjalan pergi meninggalkan mereka dengan keadaan sedih. Tunggu kelanjutan My Cultivator Girlfriend episode ke-6 dan ke-7 hanya di channel Devina Story. Xie xie.